Kalau Berarti dulu lihat makan. jam, kalau dulu lihat jam 2 jam sekali sudah kontrol jam harus makan. Kalau sekarang nggak perlu saya kontrol jam, asal lapar baru makan gitu. Selanjutnya ke peserta yang unik ini, Emi Sulati ini. Oke. Ya, terima kasih dokter Ya, kesempatannya. Kemudian teman-teman yang lainnya, terima kasih. Awal saya mengalami NC 5 tahun yang lalu, ketika anak saya berusia 8 bulan. Nah, pertama serangan itu, saya minum segelas susu bendera itu. Saya pikir karena saya menyusui, saya harus tambah suplemen tubuh, tambah minum susu. Jadi setelah saya minum susu, kok tiba-tiba badan saya gemetar, lemas, kayak rasa ingin tumbang. Kemudian saya ambil alat tensi normal. Nah, dari situ awal mulai besok, setelah itu muncul perasaan sedih. Tiba-tiba sedih, ingat suami, ingat orang-orang yang sudah meninggal, kok begini. Habis itu besok lagi, begitu lagi, cemas lagi, badan bergemetar, pingin jatuh, itu awal mulanya dok. Kemudian berobat ke dokter umum, dibilang emah. Habis itu dikasih obat emah, tidak ada perkembangan, begitu lagi cemas, sedih, takut. Habis itu coba panggil bidan dekat rumah, karena lemas, sudah pusing dok, diinfus. Nghabiskan 4 botol infus kalau nggak salah dulu. Habis itu selesai 4 infus, tidak ada perubahan, tetap lemas. Ada apa? Kemudian mencoba ke orang pintar, ke dukun. Beberapa dukun dikunjungi, katanya ada yang ganggu. Ada yang ganggu, katanya ada sesuatu yang masuk dalam tubuh. Habis itu dikasih ini jampi-jampi, dikasih apalah, nggak ngerti, dikasih air, disuruh minum. Pulang ke rumah tetap saja begitu, berhari-hari, berbulan-bulan, keluhan itu tetap lemas, cemas, sedih, takut mati, takut berita kematian, takut hal-hal buruk terjadi pada diri sendiri, pokoknya hal-hal horor. Nah, habis itu terus dok, terus berhari-hari, berbulan, sampai bertahun-tahun begitu terus. Nah, penanganannya kemana? Penanganannya minum herbal. Oh, berarti nggak ke medis lagi dan nggak ke dukun lagi? Ke medis lagi, karena tidak ada perubahan dokter umum, ke bidan juga diimpus, tetap aja seperti itu. Kamu berarti belum sempat ke spesialis? Belum sempat, cuma ke dokter umum beberapa kali, sama ke dukun, beberapa orang dukun. Gitu dok. Habis itu minum herbal, keluhan lambung, perih, kembung, nyeri, panas. Jadi saya minum obat herbal kayak madu herbal, jamu-jamu herbal, berkurang. Tapi kembali lagi habis obat jamu, kembali lagi mual, pusing, keliengan, makan 2-3 jam jarak makan waktu itu. Kemudian bertahun-tahun dok, keluhannya terus sedih, cemas, takut mati, takut berita kematian, takut, pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan kematian saya takut. Awal mula saya ini dok, saya berpikir begini, apa mungkin karena saya menyusui anak kecil ya 8 bulan, jadi mungkin kecapean, capek begadang, kemudian dulu ada masalah dengan sikap mertua dan ipar, jadi menumpuklah emosi-emosi itu, di samping saya capek mengurus bayi kecil, jadi di situ saya berpikir apa ini karena saya capek gitu. Terus ke orang pintar dibilang ada yang mengganggu, ada setan, jin apalah yang masuk ke tubuh. Jadi setelah berobat tetap aja begitu. Sampai beberapa kali ikut ruqyah dok. Ruqyah sampai disarankan nanti baca ayat ini ya, kalau malam habis. Saya jalani proses itu saking pengen sembuh. Tetap aja begitu. Bertahun-tahun kemudian terus ini browsing di Instagram, di Facebook, tentang sakit yang begini. Saya browsing, ternyata yang begini-gini ini kena gangguan jin, kena gangguan setan, harus diruqyah. Ya takut lagi. Takut lagi. Apa ya, jangan-jangan ada benar ada setan ya, ada jin dalam tubuh yang membuat saya cemas, takut, gelisah gitu dok.
Habis itu coba ruqyah begitu, tetap aja begitu dok, nggak ketemu tumpunya. Habis itu yang kumat relapsnya akhir 2022 ya, Desember. Itu kumat yang dahsyat seperti 5 tahun yang lalu. Awal mulanya itu karena ini mungkin karena setahun kemarin kan faktor ekonomi karena sudah bangun rumah di sini di kampung, jadi mungkin karena merasa perekonomian sudah limit, jadi di situ saya berpikir saya gelisah, cemas dengan keadaan ekonomi. Jadi di situ saya berpikir mungkin ini penyebab saya cemas kembali gitu. Jadi sama kayak Aina yang tadi kalau dia ceritakan, dia selalu ketika suaminya sakit dia berpikir ke depannya akan buruk terjadi gitu. Menceritakan cerita horor. Nah, kamu ketika perekonomian kemarin surut selalu memikirkan hal buruk. Memikirkan hal ke depannya, apakah besok bisa belanja, apakah besok bisa mensekolahkan anak, apakah bisa besok, pokoknya masalah ekonomi dok. Berarti berhari-hari memikirkan hal buruk sehingga ada limitnya sehingga kolaps. Ya, kolaps akhir 2022 kemarin. Nah, ketemu postingan dokter Januari, sempat saya inbox kan dok di Instagram. Saya tanya ini ceritanya kamu kenanya 2022, kemudian ketemu saya Januari 2023. Ya, 2023. Nah, ya, berarti sebelum ketemu saya itu apa usahamu ketika relapse lagi? Minum herbal, jamu-jamu herbal lagi. Ya, herbal. Kemudian sempat saya ini jadi member British Propolis karena suka lemas. Jadi ini membernya Mas Ipo dulu. Ya. Hampir 4 tahun mengkonsumsi British Propolis karena keluhan lemas, asam lambung, tetap aja masih biarpun sudah minum herbal suplemen seperti itu. Ya, oke lah, kita nggak membahas tentang masalah Mas Ipo Santoso. Ya. Kita bahas berarti ketika kamu relapse pun kamu tidak ke spesialis. Tidak. Ya, terakhir kamu berarti hanya dengan herbal, dan setelah itu balik lagi ke ruqyah lagi? Ya, ruqyah sendiri, ruqyah mandiri. Oh, ruqyah mandiri. Nah, baru sampai ke bulan 1, dan baru sekarang kita join di UMP sebulan yang lalu. Ya, setelah lihat postingan Dokter Dilan yang ini, yang gambar gunung itu ya, gunung es itu ya. Di situ saya lihat ini, keluhan yang ditulis yang di situ kok ada semua di saya, gitu saya pikir. Oh, kayaknya ini deh. Sebelum itu pun saya berdoa dok, saya berdoa minta kesembuhan, jalan kesembuhan, kasih saya jalan kesembuhan. Nah setelah itu saya lihat postingan dokter yang gunung es, di situ ada stresor, ada adaptasi, kok yang ditulis itu semua yang saya alami gitu. Dan dari situ langsung saya cek dokter pada saat itu Januari di Instagram, saya tanya harga dulu. Saya tanya biaya. Lumayan kan? Habis itu saya berpikir berdoa lagi, ya Allah mudah ada dikasih jalan untuk bisa join di UMP dan dikasih ridho suami untuk bisa ikut join di sini. Beberapa bulan kemudian saya nggak ngomong ke suami dok, masalah saya lihat postingan dokter. Habis beberapa bulan kemudian saya cerita, ini ada dokter bisa menyembuhkan cemas berlebihan. Coba, nah pas suami bilang coba aja, yang penting sembuh. Nah dari situ langsung ya Allah, alhamdulillah ternyata suami ridho. Habis itu sedih di situ dapat ridho, kemudian dana juga ada pada saat bulan puasa kemarin dok, waktu kita chat mau hampir lebaran kan, dana ada, suami ridho, alhamdulillah. Ini mungkin jalan promo diskon ya. Ya benar, promo diskon. Ya benar-benar dikasih jalan, dapat promo diskon, dapat ridho suami. Biaya ada, jadi benar-benar dapat kemudahan di situ untuk saya ikut join ke UMP gitu dok. Karena mungkin berkat doa ya, kayak kata dokter kemarin yang yang rasa mari rasa ya. Nah, kemudian setelah menjalani di UMP, apa perubahanmu dari muatri ke berapa baru bisa terasa perubahan? Perubahan itu mulai masuk materi keempat yang dada sesak berat hampir skala 9. Sesaknya tuh seperti kayak sudah nggak ada nyawa dok, kayak stop gitu, kayak stop kayak stop dan rasa hidup itu. Nah di situ saya belajar kemarin yang remedial memaafkan. Nah ketika saya remedial memaafkan, ketika saya remedial itu nyeseknya tambah nyesek, jadi nggak berani terlalu lama remedial itu, takutnya nyeseknya sampai saya selesai gitu.
Ya, Jadi saya terpikir di situ, oh ternyata ini mungkin sampahnya bikin saya sesak gitu. Sampah saya kesal itu yang bikin saya sesak ini. Nah setelah beberapa hari saya terapi remedial itu, sesaknya itu kayak plong rasanya dok. Dada itu kayak plong. Kamu Kemudian pakai remedial ikhlas atau remedial forgiveness? yang mana? Yang memaafkan dulu dok. Yang Berarti memaafkan. dadamu yang kamu bereskan. Ya, yang memaafkan. Habis itu saya rasakan dada itu sudah agak plong. Oh, ternyata benar ya remedial ini. Sampai saya ngomong gitu dok. Sampai sesak saya kok agak kurang, enggak yang berat sekali. Kemudian masuk materi keempat, biasa kalau saya ke sekolah bawa bekal makanan, karena kan 2 jam sekali perut harus diisi, kalau tidak gemetaran kayak rasa mau jatuh kayak sempoyongan. Nah sekarang tanpa bawa bekal, makan ketika lapar itu pun makan di kantin dengan masakan ibu kantin yang pedas, minyak aman, tapi masih level nggak terlalu banyak gitu dok. Terus berarti sejak itu mulai ada progresnya? Ya, dari masuk materi keempat. Itu pun saya pikir nggak rutin latihan, sudah ada perkembangan, apalagi rutin latihan. Jadi perubahannya pada bisa sensasi nggak ada atau gimana? Perubahannya tadi yang makan 2 jam sekali itu bisa makan pada saat lapar. Jadi badan tidak lemas lagi. Ya. Kalau dulu lihat jam 2 jam sekali sudah kontrol jam harus makan. Kalau sekarang nggak perlu saya kontrol jam, asal lapar baru makan gitu. Terus makan udah bebas? Bebas. Kemarin ke pantai sama anak-anak makannya kayaknya mie level 10 ya, mie level setan itu makan. Level setan sudah aman dok, alhamdulillah. Berani cuma nggak banyak gitu. Kalau dulu nggak berani. Sekarang sensasimu udah berapa lagi persentasinya? Kualitas hidupmu sudah berapa persen membaik? Banyak dok, hampir 80% untuk sensasi. Berarti masih ada turun 80%, sudah ya, 20% bisa lagi. 20% lah ya. Kalau untuk kualitas hidup? 80%. Nggak ada lagi mengganggu aktivitas, sudah bisa kemana-mana. Sudah bisa ditangani dengan tools-tools yang dikasih di UMP.